yang kemudian berpusat pada sistematika wahyu sebagai landasan utama gerakan dakwah dan tarbiyah. Muaranya harus ke sini dulu supaya kita bisa terus mereview bahwa setiap gerakan kita, aktivitas kita itu bersumber pada jati diri Hidayatullah yang kemudian berlandaskan utama pada sistematika wahyu itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi prinsip kita atau prinsip saya. Ya, ini nanti akan menjadi experience saya. Bahwa dalam sistematika wahyu itu kan ada di 5 surah. Ada Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil. Inilah yang kemudian menjadi basis modal kekuatan tauhid dan spiritual kita. Ya. Jadi kalau kemudian 3 hal ini, misalnya taruhlah Ustaz Amri yang mengatakan tiap malam kita harus sholat lain di tempat ini, begitu ya tadi pagi penjelasannya. Itu untuk apa? Untuk kemudian menjadi modal spiritual kita, bahwa amanah yang kita emban ini berat, kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Al-Qalam kemudian kita memiliki cara berpikir yang benar, dengan Al-Alaq kita memiliki tauhid yang benar. Inilah harus menginternalisasi dalam diri kita semua. Ya. Kalau ini kemudian bisa terjaga, kalau kemudian internalisasi Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil ini menyatu dalam diri kita, itulah kemudian kita bisa melakukan sebuah gerakan yang tercantum di dalam surat Al-Mudaththir. Action kita di situ. Tapi kalau kemudian tauhid kita masih kemudian belum yakin betul, misalnya contoh, saya berbicara experience saya ya. Jadi ketika ketua pembina di Makassar itu kemudian memerintahkan untuk membeli tanah seluas 2 hektar. Sementara kondisi keuangan kita juga tidak baik-baik saja, tidak banyak saldonya. Tapi ini sebuah perintah yang lahir dari ustadz kita yang secara spiritual memiliki spiritual yang lebih baik daripada kita. Kita sebagai orang yang diamanahkan tidak ada lagi ruang untuk kemudian menolak itu dalam perspektif akidah dan tauhid kita dan sebagai kader. Ya, nilainya di situ. Jadi ketika Ustaz memerintahkan kita harus dibeli, karena kalau tidak dibeli orang lain akan beli dan ini akan menyusahkan pondok misalnya. Nah, kita sebagai kader dengan prinsip bahwa Ustaz ini pasti mendoakan kita, yang kita bismillah. Kalau nilai tauhid kita, pemahaman kita tentang kekuasaan Allah, kemudian spiritual kita juga tidak terjaga, rasanya berat betul. Jadi kami itu pernah diminta membeli ruko yang berada di depan pondok seperti jalan masuk ini. Itu 2 ruko yang dibangun oleh Cina dan harus kita beli. Sementara kita tidak ada dana ketika itu. Ala kulihal karena ini memang menjadi sebuah amanah, ya sudah kita jalankan. Kita ini sebagai kader. Jadi waktu itu 2 pekan kita harus mengumpulkan 1,3 miliar 2 pekan. Jadi karena sudah tugas, kita ini kader, sudah tiap hari saya daftar siapa yang saya harus datangi, orang-orang. Sampai kemudian memang ada ngasih 10 juta, 20 juta. Setelah berputar-putar, itu ada satu orang ngasih 500 juta cash, uang dari bawah kasurnya. Saya bawa 2 kantong untuk beli itu ruko. Pas 2 minggu sore asar harus dibayar, masih kurang 3 juta, 1,3 M. Ya Pak Mata tahu. Jadi kita bayar riba karena uang cash kita bawa rusak mesinnya bank karena beda-beda nomor serinya. 1,3 itu kita bawa cash naik mobil, kita bayar ke bank, rumah itu kita beli. Artinya apa? Bahwa kalau mindset kader kita yang kemudian berbasis pada sistematika wahyu ini tidak tuntas, ya memang berat betul. Dan inilah kemudian orang luar ketika melihat kita sebagai kader Hidayatullah, memang berat betul ini ujiannya di Hidayatullah. Tapi kita sebagai kader dengan prinsip sistematika wahyu ini, itulah yang sesungguhnya menjadi kekuatan kita. Yang kalau itu bagus, maka
makanya kita di Al-Mudaththir itu bisa kita kuatkan. Al-Mudaththir ini sebagai aksi kita bahwa organisasi kita ini harus tumbuh. Pesantren yang kita kelola harus tumbuh. Mau dia di Natuna, mau dia di Lingga, mau dia di mana, itu dia harus tumbuh. Karena ini adalah basis yang kemudian mengantarkan kita kalau tuntas internalisasi al-kalam al-muzamil dan juga al-alaq itu, maka kita bisa maksimal untuk menumbuhkan organisasi kita. Sehingga Al-Fatihah yang kemudian menjadi visi peradaban Islam itu tidak akan pernah bisa sukses dalam bikin gerakan kita sebagai orang itu kalau kemudian aksi untuk organisasi kita terus tumbuh itu tidak berjalan dengan baik. Ya. Nah, jadi di Al-Mudaththir ini sendiri kan ada 7 yang kemudian saya rangkum menjadi 4 saja. Yang pertama kita memang harus punya niat yang tulus. Yang kedua kita punya tekad yang benar dalam berjuang. Yang keempat inilah yang kemudian nanti akan kita urai sebagai kenapa organisasi kita harus tumbuh. Ada lead, lompatan, ada growth, ada kekuatan, ada kecepatan dan agility kita. Dan yang terakhir keempat ini tentulah kita bahwa yang kita kontribusikan ini itu akan dicatat sebagai pahala dan dikenang sebagai kontribusi kita terhadap perjuangan Islam ini. Kalau bukan karena nilai ini Pak, itu kita akan merasa berat dalam semua tugas yang diberikan kepada kita. Saya sebagai contoh, jadi waktu saya tugas di Jakarta, itu saya tidak ganti KTP saya sampai 4 tahun. Tahun kelima, saya baru ganti KTP saya, kayaknya saya akan tinggal di Depok. Jadi gantilah saya KTP Depok waktu itu. Ternyata 3 bulan setelah saya ganti KTP Depok, dan saya ya alhamdulillah waktu di Depok sudah ada butik sendiri. Ya, di depan kota itu sudah ada butik, sudah ada jasa pengiriman paket, ya sudah nyaman lah, gitu kan. Tapi alhamdulillah saya dipanggil ke kantor DPP bahwa antum ditugaskan kembali ke Makassar. Ya. Padahal baru jadi KTP saya KTP Depok 3 bulan itu. Akhirnya itu saya cerita sama istri, sudah kita pulang kembali ke Makassar. Bagaimana usaha ini? Daripada usaha ini mengganggu kita dalam menjalankan amanah, jual semua. Jadi dijual semua itu, mulai dari kiosnya, isinya dan semuanya dijual semua. Sudah kita full totalitas untuk menjalankan tugas. Akhirnya kami bertugas di Makassar. Jadi di Makassar tahun 2020 kami ingat di sini rakor kampus utama ya. Saya baru rakor kampus utama sudah ada telepon dari Makassar. Jatuh salah satu petugas kami dari atap, patah semua kaki sampai di bawah. Ustaz Arif rahimahullah, kita doakan semoga berada di taman surga. Jatuh Pak, kami sudah sementara rakor sudah jatuh masuk rumah sakit. Ya. Habis itu COVID, jadi di pesawat kita sudah kena COVID semua. Jadi saya baru mau bertugas di Makassar. Pertama semangat sekali, saya tugas di Makassar ini. Sudah COVID, santri harus pulang. Dana tidak banyak karena santri harus dipulangkan semua ya. Guru juga sudah harus tetap digaji. Masya Allah, langsung sakit saya gabungkan ini. Bagaimana caranya ini? Karena 2020-2021 itu baru masuk dan langsung kena COVID. Akhirnya saya panggil semua guru, saya minta izin Bapak Ibu, karena kondisinya seperti ini, saya minta ada restrukturisasi gaji. Saya minta keridoannya. Ini bukan kejadian yang terjadi bukan kehendak saya. Akhirnya mereka ridho semua, ada pengurangan gaji. Tapi kan ini berat juga karena santri pulang semua dan online. Betul-betul kenapa kemudian tadi keyakinan itu menjadi satu faktor yang menentukan. Jadi ketika COVID, satu-satunya santri yang dapat bantuan dari pemerintah Kota Makassar itu adalah Al-Bayan. Yang lain dihilangkan semua. Ketika kami ke Pemkot, dia bilang apa doanya orang pesantren Ustaz? Dan kenapa begini satu yang dapat ini? Pesantren gak ada yang lain, gak ada lain, tidak ada hanya itu saja.
Saya bilang ya mungkin karena tahu Allah tidak ada uangnya dia sudah itu. Jadi kita dapat tambah 1 miliar. Jadi itu yang bisa bayar lagi gaji guru, masya Allah. Jadi inilah yang kemudian menjadi penting bahwa kita sebagai kader ketika itu kemudian menjadi tugas ini bisa kita maksimalkan. Nah, ini juga untuk mengukur apa? Ultimate objektif kita, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Jadi dengan belajar saya di Makassar ini banyak betul pembelajaran kekaderan bagi kami. Ya. Yang pertama bagaimana pengelolaan kita sebagai kader, yang kedua adalah bagaimana kita sebagai seorang pemimpin itu betul-betul bisa memutuskan apa yang kemudian baik untuk pondok kita. Ya. Nah, karena memang amanahnya ini di Al-Bayan untuk kemudian bisa berbuat banyak. Bagaimana pengembangan Al-Bayan? Mungkin saya bisa sedikit cerita. Saya diamanahkan di sana itu perguruan tinggi. Stay Al-Bayan. Stay Al-Bayan Pak belum keluar izinnya waktu itu. Saya masuk belum keluar izinnya. Ala kuliah setahun langsung keluar izinnya dan itu langsung 3 prodi bersamaan. Yang kedua administrasi, yang ketiga keuangan, yang keempat itu infrastruktur. Jadi saya pernah itu Ramadan ini 1 minggu saya ini di masjid terus ya Allah, berdoa terus. Kenapa? Karena masih masa COVID, belum stabil keuangan. Terus kemudian waktu itu saya membangun kelas lantai 2, ya. Ini pengajian saya itu belum cair Pak. Sementara hari Jumat bank sudah tutup. Ya, bank sudah tutup dan saya belum bisa bayar gaji tukang dan juga gaji pegawai apalagi ini jelang Ramadan, masya Allah. Saya ingat betul itu hari Selasa. Hari Rabu karena hari Kamis ini masih buka bank dan hari Jumat yang sudah tutup. Ternyata masya Allah atas pertolongan Allah hari Selasa malam maghrib menjelang buka itu ada kabar dari keuangan bahwa deal dan cair itu uang sore itu dari bank 1 miliar. Langsung nangis itu berdahara ke masjid bahwa cair Pak, akhirnya besok saya bisa bayar gaji guru dan bisa bayar tukang. Bahwa kalau kita tidak punya ultimate objektif kita tidak merasa bahwa angka Allah berat betul ini urusan dan kemudian kita sandarkan ini kepada Allah, rasanya memang betul-betul kita tidak sanggup. Tapi karena ini adalah sebuah ultimate objektif, bahwa di situ adalah sebuah hal yang memang maksimal, pengorbanan kita apa yang sudah kita lakukan ini maksimal, Allah akan terlibat di situ. Karena itu adalah janji Allah. Nah, ini untuk kemudian kita bisa organisasi ini bisa tumbuh, bisa grow. Ini ada 4 bapak-bapak yang berdasarkan apa yang saya rasakan. Yang pertama adalah agility kita. Yang kedua adalah learning culture. Yang keempat adalah speeding up. Yang keempat adalah ekosistem dan tata kelola. Ini hal yang kemudian menjadi penting di era saat ini untuk kita bisa menumbuhkan organisasi kita dimanapun. Mau kita DPD, mau kita DPW, mau kita nangani pondok, mau kita nangani perguruan tinggi, hal ini yang kemudian penting untuk kita bisa optimalkan. Cepat-cepat saja ya. Jadi kenapa agility itu penting? Karena kita harus artinya agility itu kan tangkas, gesit, ya. Terus kemudian cerdas. Yang itu kita yang diamanahkan ini itu harus memiliki banyak solusi antisipatif, adaptif dan tangguh. Karena semula bermula dari orang yang di atas, dari top leadernya. Ya. Yang kedua, kita juga sebagai kader atau kemudian yang diamanahkan memimpin itu harus sama wa ta'atan. Can do attitude, bahwa ketika kita diamanahkan perintahkan udah kerja dulu. Sampai di mana nanti? Karena orang yang kemudian mengamanahkan pasti sudah mengukur bahwa ketika you diamanahkan pada satu hal, pasti itu akan bisa dilaksanakan. Karena masih sangat bisa kita ukur perintah-perintahnya Ustaz ini kan masih bisa kita kerja dengan baik. Kalaupun misalnya ada kendala, ini juga menjadi ruang kita untuk feedback lagi. Misal ada kendala seperti ini, jadi harus itu. Yang selanjutnya adalah teamwork dan disiplin.
Jadi itu yang kami jaga, tim kami. Jadi menjadi satu hal yang penting, tim kita ini penting, kedisiplinan ini penting. Kenapa? Karena itu semua dengan kemampuan untuk agility kita ini memainkan peran penting untuk mencapai lompatan besar. Tapi kalau kemudian teamwork kita bermasalah, disiplin kita juga bermasalah, kita juga kadang ada perintah, itu juga tidak kita lakukan dengan sepenuh hati, kita juga kemudian tidak melakukan hal-hal yang kemudian adaptif, kita juga tidak antisipatif, maka ini semua akan sangat berat. Misalnya, lanjut yang dari sini, karena kalau kemudian tadi agility itu menjadi penting, yang kedua ini learning culture kita. Ini bersambung. Bagaimana strategi learning culture kita ini? Kalau tadi agility kita itu mengarahkan kita untuk tangkas, mengarahkan kita untuk gesit, mengarahkan kita untuk adaptif, ini juga strategi learning culture kita sebagai proses pembelajaran kultur belajar kita yang akan nanti menjadi learning organization kita itu ada 4 hal. Yang pertama ini merupakan kebiasaan lama. Biasanya kalau waktu saya masuk di Albaya waktu itu pertama, hal yang paling pertama saya tegakkan itu disiplin. Kan orang biasanya dalam zona nyaman, ketika itu terganggu, itu dia akan melawan, dia akan protes. Karena sesungguhnya perubahan itu, Bapak-Bapak sekalian, itu berpihak pada orang yang sudah siap terhadap perubahan. Tapi kalau belum, pasti dia akan merasa terganggu zona nyamannya. Ini adalah kebiasaan lama. Makanya ketika masuk ada rolling, ada perpindahan tugas, ada kemudian penugasan dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, itu sesungguhnya adalah proses itu bagaimana orang tidak selalu berada pada zona nyaman. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun, ya itu akan sulit. Makanya walaupun secara internal di Albayan, kami itu sudah mengukur, oh ini harus pindahkan ke SMP. Sudah terlalu lama di SD, sudah terlalu lama di SMA. Untuk apa? Untuk kemudian tour of duty. Ada kemudian proses pembelajaran. Dan ini harus dimulai. Yang kedua, mempelajari kebiasaan baru. Jadi ketika kami mau menerapkan absen online misalnya, atau menerapkan sistem laporan yang harus melalui teknologi misalnya, itu juga memerlukan proses, tidak serta-merta langsung diterima. Makanya dalam proses tahapan itu, seorang pemimpin, leader itu harus kuat. Kalau ada perubahan dari pimpinannya dulu yang harus kuat, harus bisa mengawal itu dengan baik. Yang ketiga, memperkuat learning mindset dari orang dari pemimpinnya atau staplanan. Ya, ikan itu bisa dari kepalanya. Jadi semua harus bermula dari situ. Ya kalau disiplin ya berarti dari pemimpinan yang sampai disiplin. Kalau kemudian dia mau melakukan program apa, dia harus bisa memahami itu dan kemudian dia menjadi garda terdepan begitu. Yang keempat, mendorong kemitraan dan teknologi, bahwa silaturahim, dakwah ini menjadi penting. Pidato ini tidak hadir sebagai bagian yang langsung tumbuh besar, tapi dia adalah proses terus bertahap. Makanya kenapa kemitraan, silaturahim ini harus terus kita kuatkan, karena di situ pentingnya. Dan teknologi ini juga tidak bisa kita abaikan dalam kondisi saat ini, insya Allah. Nah, yang ketiga ini speeding up. Jadi kalau tadi sudah kita merasa agility kita bagus, kita sudah merasa tangkas, kita merasa gesit, teamwork kita bagus, kita juga solid. Yang kedua kita tadi learning organization-nya juga bisa tumbuh. Yang keempat ini kita sudah harus mempercepatnya, harus speeding up atau scale up, ya. Jadi kalau kemudian speeding up ini ada 3, kita bisa sehingga menangkap peluang. Pasti ada, tidak ada peluang pun kita cari, apalagi kalau sudah ada. Cuma terkadang ya kita ini ketika misalnya ada peluang, terus kemudian ada tantangan di dalam yang harus kita selesaikan, itu kadang kita udah berduluan. Ya. Kalau saya mungkin secara pengalaman pribadi, jadi ketika mengurus satu soal hari itu adalah pembelian tanah lagi. Jadi kami itu pernah diamanahkan untuk menyelesaikan tanah itu seluas 2 hektar dan kemudian harus dikerjakan oleh alat berat selama 4 bulan. Kalau tidak salah itu habis sekitar 1,6 miliar.
Itu dalam waktu tempo 6 bulan. Saya sempat pinjam juga di Batam ya, sempat dipinjami, makanya masalahnya Pak Sutarno waktu itu. Saya sudah bingung gimana ini. Kalau kita tidak sehingga menangkap peluang dengan tantangannya, pasti ini tidak selesai. Jadi waktu itu saya beli tanah 2 hektar. Pak Tarwan saya pinjam dulu katanya. Tapi saya kembalikan ya Pak. Ya, saya kembalikan. Artinya kalau peluang ini, dan itu terus Pak, saya banyak orang yang pinjam, saya kembalikan semua sesuai dengan waktunya karena persoalan garansinya itu yang menjadi kekuatan kita. Dan kenapa saya mau melakukan itu pinjam? Karena bukan untuk pribadi saya. Mungkin kalau orang lain sudah dianggap orang gila, tapi kan ini bukan untuk pribadi, untuk foto. Ya, itu harus kita tangkap. Ya. Yang kedua adalah inovasi. Apa sih hal yang baru? Ya kalau di Lingga hal yang baru apa yang kemudian menjadi inovasi kita? Tidak boleh berhenti, tidak boleh berada di zona nyaman, tidak boleh kita berhenti pada titik ini. Apalagi kita mengelola pendidikan misalnya. Orang lain berinovasi terus, sementara kita tidak mempertahankan gaya yang lama, pasti kita akan ditinggalkan. Contoh misalnya kemarin diskusi kita adalah dengan sekolah Atira, sekolah yang lagi di Makassar, itu ternyata mereka menerapkan konsep boleh menggunakan HP di pesantrennya. Tapi setelah jam 9 HP-nya itu terkontrol dengan WiFi yang tersentral, itu dimatikan pada jam 9 dan tidak bisa diakses lagi. Tapi tidak boleh ada aplikasi WhatsApp. Kenapa? Karena pesantren itu merasa bahwa pesantren harus tetap mengakses teknologi misalnya. Nah kita apa? Begini di Batam. Kalau di Albayan kemarin sampai pada kajian bahwa kita akan melakukan satu ahad, satu kulit ulang misalnya untuk berinteraksi dengan orang tuanya misalnya. Nah, ini harus menjadi kajian dan sebuah inovasi apa. Yang terakhir itu yang menarik bagi di Albayan itu adalah robotik. Jadi robotik itu, kursus robotik itu menjadi satu faktor pendorong untuk orang tua menyekolahkan anaknya di Albayan sekarang. Jadi dulu saya masuk 2 Robel, sekarang SD itu sudah 5 Robel dengan inovasi-inovasi itu. Nah, yang selanjutnya harus kita adaptif. Jadi kita tidak berada pada ruang yang stagnan. Ini dunia terus berkembang. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan di sini itu ada AI, ada Big Data. Memang kita harus adaptif, tapi tidak meninggalkan jati diri kita. Oke, yang terakhir tata kelola. Jadi organisasi yang tumbuh itu menjadi besar, sebelumnya akan menghadapi tantangan yang semakin beragam, pasti semakin kompleks Pak. Tantangan di Liga dengan di Batam ini pasti beda. Kalau dia semakin besar, pasti semakin kompleks. Kalau santri semakin berbayar, pasti semakin banyak tuntutan orang tuanya. Ya. Kalau kemudian kita membuka kelas muda dan kelas boarding, pasti ada saja tantangannya. Ya, itu juga semakin kompleks karena organisasi kita semakin besar. Dan yang kemudian terkait dengan tata kelola bapak-bapak sekalian, ini menjadi penting. Sekarang itu 3 hal yang lagi tren. Yang pertama adalah tentang lingkungan, yang kedua adalah sosial, dan yang ketiga adalah tata kelola. Kalau 3 hal ini kemudian kita mencoba untuk menata, stay relevant kita terhadap perkembangan produk kita, saya kira organisasi kita akan tumbuh, organisasi kita akan besar dengan spirit kader yang dalam dirinya menyatu jati diri Hidayatul Insya Jati diri tidak hilang, tapi perubahan-perubahan itu kita tangkap untuk membesarkan organisasi kita insya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, barangkali masih terlalu umum, terlalu besar, bahwa apa yang menjadi cita-cita kita, karena kita ini kan milenial semua, Ustaz juga milenial insya Allah ya, semangatnya. Sehingga cara berpikir kita adalah cara berpikir untuk 5-10 tahun ke depan, bahwa organisasi ini harus kita besarkan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang saat ini diamanahkan di organisasi ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang sedikit ini, karena saya bikin di sela-sela sidang, tapi ini menjadi satu sumber yang insya Allah ada dasarnya, ya, ada referensinya, rujukannya, yang itu bisa menjadi sharing pada malam hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Pas jam 9 lewat 5 menit, 14 menit ya.
sesuai dengan rencana kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi